Selamat pagi kepada asisten laboratorium pemrograman berorientasi objek, yaitu Bang Evan dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proyek saya yang berjudul pemrograman pencatatan data karyawan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan garis besar proyek, desain yang digunakan, dan juga kode singkat yang ada di dalamnya. Pertama-tama, mari kita bahas garis besar dari proyek ini. Proyek ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mencatat data karyawan mereka secara digital dengan menggunakan GUI yang sederhana dan mudah untuk digunakan. Pada era digital ini, banyak perusahaan yang mulai beralih dari sistem manual ke sistem digital untuk mencatat data karyawan. Pencatatan data secara manual rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. Oleh karena itu, proyek ini dikembangkan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan aman dalam pencatatan data karyawan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membuat aplikasi pencatatan data karyawan yang mudah digunakan, efisien, dan dapat diandalkan. Dengan aplikasi ini, perusahaan dapat dengan mudah menginput, menyimpan, dan menampilkan data karyawan. Fitur utama yang ada di program ini adalah yang pertama, input data. Pengguna dapat memasukkan nama karyawan di field yang telah disediakan. Dan pengguna dapat memilih jenis kelamin karyawan apakah laki-laki atau perempuan. Ada juga untuk jabatan. Ini digunakan untuk memasukkan jabatan atau posisi karyawan di perusahaan dan pemrogram dapat memasukkan jumlah gaji karyawan dalam format numerik. Setelah data karyawan dimasukkan, data tersebut akan langsung ditampilkan dalam tabel yang ada di bagian kanan GUI. Tabel ini berisi kolom untuk nama, jenis kelamin, jabatan, dan gaji karyawan yang telah diinput sebelumnya. Tabel ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat daftar semua karyawan yang telah diinput sebelumnya. Hal ini mempermudah manajemen untuk mengelola dan melihat dalam data karyawan. Data yang telah diinput ke dalam tabel dapat disimpan ke dalam file atau database, sehingga tidak akan hilang meskipun aplikasi ini ditutup. Ini penting untuk memastikan bahwa data karyawan selalu tersedia dan aman. Penyimpanan data juga memungkinkan pengguna untuk membuat kembali data karyawan pada saat aplikasi dibuka kembali. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu pelatihan khusus. Tombol input yang besar dan jelas memudahkan pengguna untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Kelebihan program ini adalah menggunakan aplikasi ini, data karyawan dapat diinput dengan cepat dan akurat dibandingkan dengan pencatatan manual. Data yang disimpan dalam format digital lebih aman dari kerusakan fisik seperti kebakaran atau kebanjiran. Dengan tabel data yang terstruktur, pengguna dapat dengan mudah mencari, mengedit, atau menghapus data karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas bagian desain yang ada di dalam proyek ini. Yang pertama, yang saya akan lakukan, saya gunakan untuk membuat proyek ini adalah membuat desain yang sangat sederhana. Pertama-tama, saya akan membagi menjadi 3 kolom. Yang pertama, membuat tempat judul program saya. Yang kedua, untuk tempat mengisi data karyawan yang akan diinput. Yang ketiga adalah bagian saya untuk menaruh tabel yang pada nantinya akan terisi secara otomatis setelah saya menginput data karyawan tersebut. Pada proyek ini, saya menggunakan 6 label untuk mendesain proyek ini. Label yang pertama adalah program pencatatan data karyawan. Label yang kedua adalah nama perusahaannya. Label yang ketiga adalah label nama karyawan. Label yang keempat adalah label jenis kelamin. Label yang kelima ada label untuk jabatan. Dan label yang terakhir adalah label untuk gaji. Dan saya menggunakan 4 text field yang akan diisi dengan data karyawan yang akan diinput. Kemudian saya mempunyai satu tombol yang bernama input untuk memasukkan data-data yang telah saya berikan sebelumnya. Dan yang terakhir saya mempunyai tabel yang nantinya akan ditunjukkan untuk melihat hasil dari data yang telah diinput sebelumnya. Access modifier yang saya ganti adalah pada bagian tombol yang diganti sesuai dengan kegunaannya untuk menginput data. Dan pada tahap terakhir, saya akan mendemokan bagaimana program saya akan berjalan dengan semestinya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana program saya bekerja dengan semestinya. Yang pertama adalah kita akan menginput nama karyawan. Misalnya kita kasih contoh, nama karyawan tersebut adalah Adi dengan jenis kelamin laki-laki.
dan jabatan yang ia peroleh adalah pemasaran. Dan gaji dia adalah sebesar 3 juta rupiah. Dan di sini kita akan menekan tombol input yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel di sini. Nah, sekarang sudah ada nama Adi, jenis kelamin laki-laki, jabatan pemasaran, dan gaji dia adalah 3 juta. Di sini kita akan mencoba nama karyawan yang lain seperti Siti, jenis kelamin perempuan, dan jabatannya adalah sekretaris. Dan gaji yang Siti peroleh adalah sekitar 5 juta. Dan kita akan menekan tombol input yang nantinya juga akan dimasukkan ke dalam tabel yang ada di sebelahnya. Setelah semuanya jadi, kita dapat melihat seluruh nama-nama, jenis kelamin, jabatan, dan gaji yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan itu adalah sekian demo dari program saya yang sederhana. Demikianlah presentasi saya mengenai proyek pencatatan data karyawan. Proyek ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan dengan lebih efisien dan terorganisir. Saya harap presentasi ini dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai proyek yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.